Ibu Bapa, Saudari dan Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita merayakan hari Minggu biasa yang ke-30 dan Injil yang kita kutip hari ini dari Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai dengan 14. Tuhan mendengarkan seruan orang yang benar. Ibu Bapa, Saudari dan Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Lukas adalah penginjil doa yang sering memberikan petunjuk tentang hal itu. Dalam Injilnya, Yesus secara eksplisit disebutkan berdoa, lebih sering daripada Injil-Injil lain. Saat pembaptisan, saat transfigurasi, kita dipanggil untuk mengajarkan doa Bapa kami kepada murid-muridnya. Penderitaan di Taman Getsemani dibentuk untuk menunjukkan perlunya berdoa di masa pencobaan. Dalam narasi-narasi masa kanak-kanak, tokoh-tokohnya meluapkan pujian penuh doa di setiap kesempatan. Dan dari sanalah kita memperoleh 3 kidung agung gereja, Magnificat Benedictus dan Nunc Dimittis. Perumpamaan-perumpamaan Lukas menekankan perlunya ketekunan dalam doa, khususnya perumpamaan tentang sahabat di tengah malam dan hakim yang tidak adil. Motif mereka mungkin tidak sempurna. Sahabat di tengah malam akhirnya menyerah karena ia tidak ingin dipermalukan atas perilaku tidak ramahnya. Ketika seluruh desa mendengar suara ketukan-ketukan di pintunya, dan pihak yang mengajukan banding kepada hakim yang tidak adil tampaknya berada di ambang kekerasan, mengancam dan memukul sang hakim. Namun pesannya sangat jelas, adalah untuk bertekun. Saudari dan saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini dalam perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai, Lukas memadukan kesungguhan yang mematikan dengan humor dalam gaya khas Lukas. Kebanggaan dan pertentangan diri yang ditunjukkan orang Farisi tentang ketidaksalahannya, tentu saja itu menjijikkan. Sementara sikap rendah hati pemungut cukai yang merendahkan dirinya sendiri adalah sesuatu yang dapat kita semua cita-citakan. Allah kita adalah Allah yang penuh belas kasih. Dia akan selalu mengampuni dan mau menerima orang yang dengan rendah hati mengharapkan belas kasihannya. Satu-satunya orang yang ditolak Allah adalah mereka yang tidak mengharapkan belas kasihnya, melainkan bertumpu pada kemampuan mereka sendiri. Ini adalah kabar gembira bagi yang dengan jujur mengakui kelemahan-kelemahan dan dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa ini. Sedangkan orang Farisi di sini menjadi lambang dari manusia yang karena kesalahannya merasa diri aman dan tidak membutuhkan lagi pertolongan Allah. Allah hanya digunakannya hanya untuk menyombongkan diri. Kelihatannya doanya merupakan ucapan syukur dan terima kasih. Namun pada hakikatnya tidaklah demikian. Dia tidak berterima kasih kepada Allah, melainkan hanyalah mau membeberkan kebaikan dirinya sendiri. Rupanya dia hidup berpedoman, berusahalah sendiri, maka engkau tidak membutuhkan Allah. Saudari dan saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, barang siapa ingin menghadap Allah, haruslah dirinya lepas dari kepastian bahwa ia mampu mengusahakan keselamatan sendiri. Dalam doa orang Farisi itu secara menyolok ditonjolkan akunya. Jadi segalanya berpusat pada dirinya sendiri.
dan sangatlah menarik perhatian adalah sikapnya dalam doa. Dalam menyombongkan diri, ia merendahkan orang lain. Farisisme memang merupakan bahaya bagi mereka yang merasa diri saleh. Apa yang tidak dimiliki, yakni rasa persaudaraan dan perhatian terhadap keselamatan orang lain. Kekurangan terhadap sesama ini, akarnya ialah rasa puas diri yang salah, dan juga tidak memahami kesabaran, kebaikan, dan belas kasih Allah terhadap manusia. Ia tidak tahu bahwa manusia tanpa rahmat Allah tidak bisa berbuat apa-apa. Ingat kata-kata Rasul Paulus, karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Saudari dan saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, sebaliknya, sikap pemungut cukai, ia mengakui kekurangan dan salahnya. Tentunya ia juga tahu akan kebaikan dari dirinya, tetapi ia sadari itu tidak cukup untuk menyelamatkan dirinya. Di hadapan Allah, orang berdosa, walaupun melakukan pekerjaan baik, adalah hamba yang tidak berguna. Seandainya tidak ada belas kasih Allah, maka keadaan orang pendosa sama sekali tidak mempunyai harapan. Meskipun menyadari kedosaan dan bersedia mengubah hidupnya, namun manusia tidak mampu mendatangkan keselamatan. Hanya ada satu kemungkinan, dengan penuh pasrah menyerahkan diri pada belas kasih Allah. Tuhan, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Amin.